Pada contoh ini, saya menggunakan email JavaBit Pro sebagai pengisi Google Form atau sebagai klien yang akan mengajukan permohonan kepada atasan. Setelah saya selesai mengajukan permohonan kepada pimpinan, sekarang sebagai contohnya, saya akan membuka email pimpinan. Bisa kita lihat pada email pimpinan ada email masuk. Apabila tidak ada email masuk, bisa dicek pada folder spam. Email ini berisi tentang detail data dari pengajuan yang saya ajukan atau klien ajukan. Di bawah tabel data terdapat tombol review, yang fungsinya untuk melakukan approve atau penolakan terhadap permohonan saya atau klien. Saat pimpinan mengeklik tombol tersebut, maka akan membuka tab baru yaitu review pengajuan. Pada halaman review pengajuan ini, pimpinan dapat melihat detail data serta pimpinan bisa mengapprove atau menolak pengajuan. Bisa kita lihat pada tabel detail data. Juga terdapat status yaitu belum diproses atau istilahnya pending. Sekarang sebagai contoh, pimpinan mengapprove pengajuan. Setelah tombol approve diklik, akan muncul pemberitahuan bahwa approve telah berhasil. Dan status secara otomatis berubah dari yang awalnya belum diproses berubah menjadi approve. Setelah pimpinan berikan approve, sekarang kita lihat pada email klien atau email pemohon. Bisa kita lihat pada email klien atau pemohon, otomatis akan ada email balasan masuk setelah pimpinan melakukan approve atau reject. Sekarang, saya sebagai klien atau pemohon akan mengisi ulang Google Form. Saya akan memberikan contoh apabila saya mengirim pengajuan dan di-reject atau ditolak oleh pimpinan. Oh iya, semua data yang diisi pada Google Form serta data status approve atau reject akan tersimpan pada spreadsheet. Kembali lagi pada proses pengajuan saya sebagai klien. Pimpinan akan mencontohkan apabila pengajuan saya di-reject atau ditolak. Saat pimpinan mengeklik tombol reject, maka akan muncul form baru yaitu form alasan. Pimpinan dapat memberikan alasan mengapa pengajuan saya atau pengajuan klien ditolak. Setelah pimpinan berhasil memberikan alasan penolakan, maka pada tabel akan terupdate, otomatis memunculkan alasan dan statusnya juga otomatis berubah. Sekarang kita lihat kembali pada email saya yang sebagai klien atau email pemohon. Bisa kita lihat email balasannya selain menampilkan status penolakan atau reject, juga menyertakan alasannya kenapa pengajuan saya ditolak.
Yang pertama, kalian bisa searching di Google dengan kata kunci Java Beat Pro. Sedikit saya perkenalkan website ini. Di website Java Beat Pro ini ada banyak project-project web app script, project memodifikasi Google Form, spreadsheet, pembuatan website tanpa harus menyediakan hosting, dan banyak lainnya. Semua project di sini bisa kalian pelajari dengan mudah. Pada tutorial video kali ini adalah System Approval Google Form menggunakan AppScript. Kalian bisa ketik pada pencarian dengan keyword JP102. Langkah yang pertama, silahkan copy contoh Google Form. Kalian bisa klik URL di sini. Klik buat salinan atau make a copy untuk menyalin contoh Google Form-nya. Karena Google Form terdapat file upload, maka klik pulihkan untuk membuat folder tempat berkas pada Google Drive. Silahkan refresh page agar informasi Google Drive bisa terlihat pada field upload. Langkah yang ketiga, silahkan pergi ke menu jawaban atau response dan buat spreadsheet yang terhubung pada Google Form. Klik buat atau create, setelah itu akan membuka spreadsheet-nya pada tab baru. Pastikan pada Google Drive ada 3 file yaitu Google Form, Spreadsheet yang terhubung pada Google Form, dan folder untuk menyimpan berkas dari Google Form. Kembali pada spreadsheet response, terdapat satu sheet yang di dalamnya ada beberapa kolom yang sesuai dengan pertanyaan pada Google Form. Tambahkan 2 kolom terakhir, yaitu kolom status dan kolom alasan. 2 kolom tambahan tersebut akan terisi secara otomatis apabila sudah di-approve atau di-reject.
Langkah berikutnya, buatlah lembar kerja AppScript dengan cara klik menu ekstensi atau extensions lalu pilih AppScript. Pada lembar kerja AppScript, buatlah 3 file yaitu kode.ds, review.html, dan visit.html. Sekarang kita masuk pada skripnya. Silahkan copy dan pastekan skrip di bawah ini ke kode.js. Selanjutnya, silahkan copy dan pastekan skrip di bawah ini ke review.html. Copy dan pastekan skrip di bawah ini ke visit.html. Setelah semua skrip terisi, langkah selanjutnya klik icon save. Setelah skrip tersimpan, langkah selanjutnya klik menu pemicu atau triggers pada menu sebelah kiri. Klik tambah pemicu atau add triggers. Samakan pengaturannya dengan gambar di bawah ini, lalu tekan simpan. Izinkan otorisasi akses apabila diminta. Silahkan ikuti tutorial pada video tutorial ini. Jika sudah membuat pemicu atau triggersnya, silahkan kembali ke halaman editor. Selanjutnya, klik tombol terapkan atau deploy, lalu pilih deployment baru atau new deployment.
Setelah jendela deployment terbuka, pastikan jenisnya adalah aplikasi web, hak aksesnya adalah siapa saja atau anyone, lalu klik terapkan atau deploy. Izinkan otorisasi akses jika diminta. Tutorialnya sama dengan otorisasi awal tadi. Jika tidak ada permintaan otorisasi, maka artinya akses sudah tersedia. Selanjutnya, klik salin URL yang sudah dideploy dan klik selesai. Pastekan URL AppScript yang sudah disalin ke kode.gs pada poin nomor 44. Pastekan URL tersebut di depan tanda tanya. Jangan sampai melebihi itu karena berpengaruh pada berjalannya sistem. Langkah terakhir, silahkan klik icon save. Setelah langkah-langkah di atas selesai dilakukan semua, maka Google Form sudah siap dipublish. Jangan lupa pada email tujuan, silahkan kalian isi dengan email pimpinan, atasan, atau yang berhak memberikan approve atau reject. Pada contoh ini, saya menggunakan email JavaBit Pro sebagai pengisi Google Form atau sebagai klien yang akan mengajukan permohonan kepada atasan.
Setelah saya selesai mengajukan permohonan kepada pimpinan, sekarang sebagai contohnya, saya akan membuka email pimpinan. Bisa kita lihat pada email pimpinan ada email masuk. Apabila tidak ada email masuk, bisa dicek pada folder spam. Email ini berisi tentang detail data dari pengajuan yang saya ajukan atau klien ajukan. Di bawah tabel data terdapat tombol review, yang fungsinya untuk melakukan approve atau penolakan terhadap permohonan saya atau klien. Saat pimpinan mengeklik tombol tersebut, maka akan membuka tab baru yaitu review pengajuan. Pada halaman review pengajuan ini, pimpinan dapat melihat detail data serta pimpinan bisa mengapprove atau menolak pengajuan. Bisa kita lihat pada tabel detail data. Juga terdapat status yaitu belum diproses atau istilahnya pending. Sekarang sebagai contoh, pimpinan mengapprove pengajuan. Setelah tombol approve diklik, akan muncul pemberitahuan bahwa approve telah berhasil. Dan status secara otomatis berubah dari yang awalnya belum diproses berubah menjadi approve. Setelah pimpinan berikan approve, sekarang kita lihat pada email klien atau email pemohon. Bisa kita lihat pada email klien atau pemohon, otomatis akan ada email balasan masuk setelah pimpinan melakukan approve atau reject. Sekarang, saya sebagai klien atau pemohon akan mengisi ulang Google Form. Saya akan memberikan contoh apabila saya mengirim pengajuan dan di-reject atau ditolak oleh pimpinan. Oh iya, semua data yang diisi pada Google Form serta data status approve atau reject akan tersimpan pada spreadsheet. Kembali lagi pada proses pengajuan saya sebagai klien. Pimpinan akan mencontohkan apabila pengajuan saya di-reject atau ditolak. Saat pimpinan mengeklik tombol reject, maka akan muncul form baru yaitu form alasan. Pimpinan dapat memberikan alasan mengapa pengajuan saya atau pengajuan klien ditolak. Setelah pimpinan berhasil memberikan alasan penolakan, maka pada tabel akan terupdate, otomatis memunculkan alasan dan statusnya juga otomatis berubah. Sekarang kita lihat kembali pada email saya yang sebagai klien atau email pemohon. Bisa kita lihat email balasannya selain menampilkan status penolakan atau reject, juga menyertakan alasannya kenapa pengajuan saya ditolak. Oh iya, perhatikan pada video. Silahkan sesuaikan letak pada kolom ID, kolom status, dan kolom alasan seperti ini. Sampai di sini dulu tutorial pembuatan sistem approval Google Form menggunakan AppScript ini. Sampai jumpa pada project-project selanjutnya. Tulis di kolom komentar project apa lagi yang ingin kami buat. Terima kasih, dan semoga bermanfaat. Masih banyak project-project lainnya yang kalian bisa pelajari hanya di javabitpro.com.